Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sobat pesona, ketemu dan jumpa lagi bareng saya di sini di channel YouTube Pesona Universal. Dan kali ini saya akan coba ya, karena teman kemarin nanya bagaimana membuat website dan bagaimana mengonlinekannya. Dan hari ini saya akan coba membuat video tentang bagaimana mengonlinekan sebuah project website dari localhost ke hosting ya. Bagaimana caranya? Selengkapnya simak video saya sampai dengan selesai. Pertama, sobat pesona harus sudah punya project website localhost-nya ya, dan saya sudah siapkan ini dia projectnya yang beralamatkan di localhost test ya, karena saya beri nama foldernya test, dan ini adalah project website secara localhost ya. Dan ini masih lokal, nanti kita akan online-kan ke domain ya, dan domain kita adalah di sini di seda.kepayangcup.go.id. Dan setelah kita enter di alamat domain kita belum ada tampilan apa-apa ya, dan langkah selanjutnya nanti kita akan pindahkan dari localhost ke domain. Caranya dari database di localhost biasanya di phpMyAdmin, silakan diekspor terlebih dahulu untuk databasenya dan selanjutnya klik go. Dan setelah terekspor, silahkan dipindahkan ke tempat yang mudah dicari ya. Dan langkah selanjutnya kita kopikan file yang ada di aplikasi examnya ya, di C, terus folder exam, terus klik htdoc dan folder yang aplikasi kita pakai ya. Ini dia, kita blok saja dengan menekan Ctrl+A, terus klik kanan add to archive ya, silakan dipilih ekstensinya adalah zip dan klik OK. Dan setelah berhasil kita rubah ke zip, silakan dipindahkan file zip tersebut ke yang mudah dicari ya. Saya letakkan di desktop. Dan kita sudah punya dua file ya, satu database dan satu aplikasi scriptnya ya. Selanjutnya kita masuk atau login ke cPanel-nya. Dan sobat pesona saya anggap sudah punya hosting ya, dan sudah punya domain. Jadi untuk tata cara membeli domain nanti akan saya lewati ya. Jadi saya anggap sobat pesona sudah punya domain dan punya hosting ya. Apa itu domain? Domain adalah alamat di mana tempat kita nanti berkunjung, dan hosting ya, hosting adalah tempat penyimpanan atau tempat kita menaruh file aplikasi dan database-nya nanti ya. Setelah terbuka cPanel, saatnya kita buka file manager dan klik folder public_html. Di sini masih kosong ya. Selanjutnya klik upload dan select file ya, kita pilih di tempat kita menyimpan aplikasi scriptnya tadi, kita taruh di desktop dan kita cari filenya, kita kasih nama dengan nama test tadi ya. Ini dia, silakan ditunggu sampai 100%. Dan setelah 100% klik go back ya. Dan di sini ada file zipnya, silahkan diekstrak ya dengan cara klik kanan terus ekstrak file. Dan untuk file zipnya silahkan dihapus saja. Sekarang kita tes tampilan di domain kita ya. Dan tampilan domain kita masih seperti ini ya, ada database error karena memang database-nya belum kita buat ya. Saatnya kembali ke cPanel lagi dan klik MySQL database.
Selanjutnya sekarang kita akan buat nama database-nya. Kita buat nama database misalnya Seda Kepahyang. Terus selanjutnya klik create database. Berhasil. Dan klik go back. Selanjutnya kita akan membuat akun user. Kita buat usernya misalnya ini ya. Terus jangan lupa password juga dibuat. Harus diingat ya nanti user dan passwordnya, jangan sampai tidak ingat karena nanti kita akan pakai di config-nya ya. Setelah kita buat, selanjutnya klik create user dan klik go back lagi. Dan selanjutnya kita akan berikan akses user tadi ya dengan mengeklik add. Selanjutnya kita berikan akses penuh untuk user yang barusan kita buat, untuk insert, untuk delete, untuk edit, dan untuk semuanya ya, kita aksesnya kita berikan full dengan cara centang all privilege ya. Dan selanjutnya klik make change dan sukses. Selanjutnya kita kembali ke cPanel-nya lagi dan kita beralih ke phpMyAdmin. Dan di sini sudah tampil ya nama database yang kita buat tadi, tetapi database ini belum ada tabelnya ya, sehingga kita membutuhkan database yang kita ekspor dari localhost tadi ya, dengan cara tapi sebelum itu kita akan coba cek di domain kita ya, apa tampilannya sekarang. Dan tampilan masih sama ya, belum ada tampilan apa-apa karena belum kita online kan. Jadi kita kembali ke cPanel dan klik phpMyAdmin. Dan dia tampilannya. Dan kita klik database-nya dan kita klik import. Dan kita cari nama database yang sudah kita siapkan tadi ya di desktop. Ini dia dengan nama test SQL file ya. Selanjutnya klik go. Dan sekarang database-nya sudah lengkap dengan tabelnya. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan antara aplikasi dengan database. Kita cek lagi ya di tampilan domain kita, apakah sudah tampilan. Ternyata masih sama, belum ada tampilan. Dan kita kembali ke cPanel-nya lagi. Kita buka lagi file manager, terus kita kembali ke folder public_html dan cari file config-nya ya di sini, terus di database-nya dan klik edit, cari di paling bawah ya. Selanjutnya kita edit di file config-nya ya dengan username yang sudah kita buat tadi, password yang sudah kita buat tadi juga, dan nama database yang sudah kita buat tadi ya. Kita bisa copy saja ini untuk user yang sudah kita buat tadi ya. Silakan di copy saja dan dimasukkan ke sini untuk username-nya. Untuk hostname, biarkan localhost saja ya. Password yang sudah kita buat juga tadi, silakan diisi passwordnya juga. Dan nama database ya, nama databasenya yang sudah kita buat juga tadi, silakan di copy saja. Dan setelah kita isi username, password, dan nama database, saatnya kita cek di domain kita apa sudah tampilan. Belum ya, karena kita belum save. Selanjutnya kita akan save terlebih dahulu dengan menekan save. Dan setelah berhasil kita cek domain kita. Dan sudah online ya.
cukup mudah ya untuk mengonlinekan dari localhost ke hosting ya. Jadi kita cuma memindahkan file dari localhost ke hosting dan menyeting nama database, user dan passwordnya saja ya. Dan sekarang sudah online di alamat hosting ini ya, di seda.kepayangcup.go.id. Dan seperti itu ya Sobat Pesona, cara mengonlinekan website dari localhost ke hosting ya, dan nanti akan tampil di domain kita. Dan mudah-mudahan video tadi bisa memberikan manfaat ya, atau acuan buat pemula yang terutama belum paham tentang website. Dan yang kurang paham silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, terus komen, share ke teman-teman Sobat Pesona semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.